Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal obral janji bakal calon gubernur Jakarta, mana yang lebih realistis bagi pemilih Jakarta yang kita tahu sangat rasional sekali dan realistis tentu saja. Masih membahasnya bersama dengan Chiko Hakim dari PDI Perjuangan, kemudian ada Pak Ridwan Hisyam dari Partai Golkar, dan juga ada Mas Umam dari peneliti atau analis politik dari Universitas Paramadina. Saya ke Mas Chiko dulu. Mas Chiko, ini kan kalau kita lihat ya, memang pemilih Jakarta ini memang sedikit berbeda begitu ya dengan daerah-daerah lain, karena dari segi pendidikan mungkin lebih edukasinya lebih terlihat begitu, kemudian dari segi rasionalitasnya, realistisnya. Tadi kita sudah membahas soal bagaimana infrastruktur, JIS juga yang kemudian menjadi prioritas begitu ya dari pasangan Pramono Rano, tapi yang kemudian coba di grab juga adalah ceruk pemilih muda. Salah satunya mungkin The Jack juga salah satunya. Tapi pemilih muda yang kita tahu angka lapangan pekerjaan ini sudah semakin tipis juga. PHK sudah di mana-mana begitu. Gelombang PHK tidak bisa kita tutup. Nah, apa yang kemudian ditawarkan oleh pasangan Pramono Rano soal ini? Oke, Disti. Jadi gini, kalau pemilih muda ini kan nggak jauh-jauh dengan tadi yang disampaikan, lapangan pekerjaan. Mereka mungkin pendidikannya cukup tinggi di Jakarta, kita harus akui bahwa tingkat kelulusan SLTA maupun perguruan tinggi itu cukup tinggi. Bahkan tingkat kelulusan SLTA itu 70% ke atas kalau tidak salah, berbeda dengan rata-rata seluruh Indonesia, yaitu masih tingkat SMP. Nah, ini artinya juga di mana masyarakat Jakarta banyak yang membutuhkan pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan yang levelnya tidak terlalu rendah, apalagi untuk yang lulusan perguruan tinggi. Nah, kita bicara soal menciptakan lapangan kerja, tentunya tidak harus selalu bekerja di perusahaan. Kita bicara soal menjadi pegiat UMKM, misalnya untuk menjadi entrepreneur. Nah, salah satu yang menjadi prioritas bagi pekerjaan-pekerjaan baru terkait dengan being an entrepreneur atau menggiatkan UMKM, tentunya di era sekarang itu kita memerlukan koneksi internet yang cepat. Itu nomor satu. Selain koneksi internet yang cepat, kita juga membutuhkan keberadaan signal itu dan meminimalisir blind spot. Nah, harapan kita tentunya bagaimana Jakarta bisa menjadi kota metropolitan seperti umumnya di dunia. Kita nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat aja di Singapura. Agak sulit bagi kita untuk mendapatkan blind spot ya, di mana-mana signalnya baik, di mana-mana koneksinya sangat baik. Dan ini sangat dibutuhkan karena sekarang kita tahu kalau kita mau berusaha apapun itu adalah ketersambungan terkait dengan komunikasi dan hal-hal yang kalau kita bicara soal usaha tentunya ada e-commerce dan lain-lain. Ini tentunya akan menjadi prioritas. Jakarta menjadi tempat yang sangat internet friendly, bukan hanya koneksi tadi saya sampaikan, bahkan di tempat-tempat yang selama ini kita mengalami blind spot itu tidak terjadi. Nah, ini contohnya kan sekarang, kadang-kadang Zoom nih kalau live ya, suara masih bisa putus-putus ya kan, bahkan kita tinggal di daerah Jakarta yang bisa dibilang kayak saya di daerah yang cukup padat dan seharusnya tidak terjadi, dan ini hal kecil tetapi ini sangat dibutuhkan. Selain itu kita harus ingat Jakarta akan menjadi DKJ, tidak lagi daerah khusus ibu kota Jakarta, dan akan ada urusan terkait dengan aglomerasi dan hubungan yang dekat dengan daerah-daerah penunjang seperti Jabodetabek, Jur. Nah, ini artinya masyarakat Jakarta juga tidak melulu harus berbicara tentang mencari pekerjaan di Jakarta, karena daerah ini akan terintegrasi. Seperti juga masyarakat di Bogor dan Tangerang, Bekasi, Cianjur dan sekitarnya juga mencari kerja di Jakarta. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bisa ini menjadi lancar? Artinya apa? Ya, kita bicara soal transportasi umum tentunya. Transportasi umum itu MRT dan LRT yang sudah baik, yang sudah digagas oleh pendahulu Bang Yos gitu ya, busway. Nah, ini kadang-kadang kita lihat agak setengah hati. Setengah hati itu gimana sih? Stasiunnya berhenti hanya sampai di Lebak Bulus. Seharusnya ini lebih panjang lagi kalau kita bicara soal aglomerasi. Kalau kita bicara ketersambungan antara daerah-daerah yang memang sudah menjadi penunjang bagi warga Jakarta. Jadi mendekatkan semuanya, artinya opportunitiesnya juga makin banyak, dan ini harus kita lakukan.
Oke, kenapa saya tanyakan ini Pak Ridwan Hisyam dan juga Mas Ciko karena dari data yang saya baca adalah lebih dari 32.000 pekerja ini terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Dan DKI Jakarta atau Provinsi Jakarta ini tingkat PHK-nya tertinggi bahkan mencapai 7.649 atau sekitar 23,49%. Tentu ini menjadi PR besar bagi calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana anak-anak muda dan juga warga Jakarta yang terkena PHK. Akan bagaimana nantinya nasib mereka termasuk juga menyediakan lapangan pekerjaan. Pak Ridwan Hisyam, kalau untuk pasangan RK Suswono, bagaimana tawaran atau advice yang ingin Anda sampaikan soal ini, Pak Ridwan Hisyam? Baik, sayang sekali ternyata sambungan sinyalnya seperti yang tadi Anda sebutkan Mas Ciko, sedikit juga bermasalah ternyata ya di luar kota begitu. Di Jakarta juga masih kadang-kadang putus-putus, itulah yang kemudian harus diperbaiki lagi oleh pemerintah ya supaya kita bisa terkoneksi dengan bagus. Mas Umam, Karena ini bagian dari pekerjaan ya. Iya betul, ada bagian pekerjaan. Dan langsung contoh konkret ya kan, ketika sedang live kemudian terputus, itulah yang kemudian masih menjadi PR juga khususnya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini bagaimana soal angka PHK juga yang kemudian meningkat secara tajam begitu dari Januari sampai Juni 2024 ini, bahkan Provinsi Jakarta ini tingkat PHK-nya bahkan tertinggi. Kita tahu banyak juga perusahaan-perusahaan startup juga sekarang sedang bleeding. Bagaimana realistisnya bagi pasangan bakal paslon masing-masing ini di Pilkada Jakarta untuk bisa punya program yang langsung mengena untuk pengentasan atau lapangan pekerjaan ini? Ya Mbak Adisti, memang calon gubernur siapapun itu nanti, maka harus berani masuk dalam kebijakan yang sangat substansial seperti ini. Karena kalau misal kemudian hanya bermain di ranah gimmick, saya pikir itu hanya repetisi dari strategi kebijakan yang tampaknya juga tidak akan mendapatkan impact secara meaningful di tengah masyarakat. Di Jakarta sendiri itu ada sekitar 18 atau bahkan 19% itu DPT-nya pemilih dari kalangan pemilih muda, yaitu dari segmen generasi Z. Sementara yang dari generasi milenial itu ada di sekitar angka 31,5 atau sampai 32%. Artinya secara total akumulatif lebih dari 50% pemilih yang ada di Jakarta itu adalah dari segmen anak muda. Nah, problemnya ketika kemudian yang terjadi seperti itu, di mana lebih banyak anak muda di Jakarta itu lebih banyak terserap dalam sektor pekerjaan yang sifatnya informal. Memang dalam status pekerjaannya ada, tetapi kategorinya informal. Nah, segmen informal inilah yang kemudian menghadirkan ketidakpastian dalam konteks lapangan kerja, sehingga kemudian begitu ada perubahan yang sifatnya itu disruptif, baik itu pandemi, situasi ekonomi global, termasuk penurunan mata rantai perdagangan internasional, maka kemudian impact-nya kepada mereka. Nah, ini yang kemudian calon kepala daerah, terutama calon gubernur, harus berani masuk di sana. Setidaknya, karena Jakarta itu kan dengan kompleksitas yang sedemikian rupa, tetapi ada juga konglomerasi, kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang seharusnya bisa diajak bekerja sama, bisa diajak untuk bagaimana menata Jakarta ke depan. Setidaknya menciptakan intermediary industries. Karena kita itu di Indonesia secara umum, UMKM kita itu memberikan kontribusi luar biasa kepada negara, termasuk dalam konteks Jakarta. Kalau secara agregat nasional, kontribusi PDB-nya itu 60% lebih, serapan tenaga kerjanya 90% lebih. Tetapi kalau misal kita cermati lebih detail, lebih banyak UMKM kita itu sebagai seller, bukan sebagai producer. Nah, apakah kemudian misalnya Pak Ridwan Kamil, termasuk Pak Pramono, memiliki kemudian kemampuan komunikasi yang cukup baik misalnya dengan jaringan pengusaha, dengan jaringan konglomerasi tadi, setidaknya untuk ikut mencarikan solusi untuk menghadirkan serapan tenaga kerja yang lebih substantif, yang lebih meaningful, memberikan kepastian dalam konteks pekerjaan kepada segmen anak muda di Jakarta dan juga di wilayah sekitarnya tadi. Nah, ini yang kemudian harus dilihat secara cermat. Selain itu,
sebaiknya para calon gubernur itu tidak hanya juga bermain pada ranah isu-isu besar. Ada wilayah-wilayah periferal yang juga harus dipikirkan, mulai dari lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan juga pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Itu juga harus dipikirkan. Kemudian bicara lagi tentang konteks reklamasi kemarin. Jangan hanya isu reklamasi dijadikan sebagai alat negosiasi dengan kekuatan-kekuatan oligarki, tetapi betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan bagian dari kompleksitas persoalan di Jakarta. Banyak sekali memang sebenarnya yang harus dipikirkan, tidak hanya soal ekonomi, kemudian juga perumahan atau rumah yang kita tahu di Jakarta sudah bisa dikatakan sudah tidak terbeli lagi, tapi juga isu lingkungan dan juga warga-warga di luar Jakarta, khususnya di Pulau Seribu ya. Pulau Seribu juga kan juga harus dipikirkan ya. Mas Umam ya, saya ke Pak Ridwan Hisyam. Pak Ridwan Hisyam, ini kalau kita lihat ya, Jakarta ini menjadi provinsi dengan nomor 1, dengan peringkat pertama, angka PHK-nya besar sekali, 23,sekian% begitu. Apa yang bisa ditawarkan RK Suswono untuk bisa menyelesaikan permasalahan gelombang PHK untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Memang klise lah ya, khususnya untuk anak muda. Begini, masalah lapangan pekerjaan tenaga kerja ini tidak bisa dikaitkan hanya dengan Jakarta saja, karena ini terkait dengan kebijakan pemerintah secara nasional. Saya kebetulan di Komisi 7 yang bidangi perindustrian juga, masalah industri. Industri tekstil ini kan sekarang tenaga kerjanya gede-gedean ini. Nah, dan itu berdampak di Jakarta karena dia di sekitar Jakarta kan. Nah, jadi kebijakan nasional, kebijakan pemerintah itu juga mempengaruhi Jakarta. Jadi tidak bisa itu dikaitkan hanya kepada gubernur Jakarta. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah kebetulan 2 orang, Pak Ridwan Kamil Suswono dan Mas Pram dan Dul ini adalah orang yang sudah berpengalaman, dia sudah punya jejak rekam yang baik. Mas Pram saya kira sama-sama di DPR sampai 2 kali dia jadi menteri, begitu juga Ridwan Kamil, Suswono, Cak Dul juga, Sidul juga pernah jadi wagub ya di Banten. Jadi pengalamannya sudah bagus itu. Tinggal masalahnya sekarang adalah 2 orang ini ya garis tangan lah siapa yang nanti yang menjadi gubernur. Tidak hanya sekedar garis tangan, tapi juga gagasannya juga harus ditunggu dong, Pak Ridwan Hisyam. Betul. Jadi gagasannya memang dengan pengalaman-pengalaman yang ada, saya yakin, karena begini Mbak ya, kita ini pengalaman bagaimana kita melihat pada saat kampanye gubernur atau wali kota, bupati dan lain, malah sampai presiden, itu semuanya hanya janji-janji, makanya inilah yang menjadikan masyarakat menjadi masalah. Sebaiknya memang kita melihat orang. Jadi orang ini kita lihat jejak rekamnya. Itu. Baik. Yang kedua masalah peraturan-peraturan. Nah, peraturan kalau di Jakarta ya perda itu dibuat. Tapi itu karena Jakarta ini tidak bisa terlepas dari yang namanya negara. Karena kita belum bicara ada IKN ya, kita masih bicara masalah Jakarta itu ibu kota yang berada langsung di pemerintahan, di ibu kota pemerintahan. Nah, inilah yang mempengaruhi. Tapi saya yakin 2 calon ini, kan saya lihat 2 calon ya, saya tidak melihat yang Tapi kita juga harus lihat calon gubernur dari independen karena juga dia punya gagasan yang juga kita bisa lihat juga cukup. Kalau saya ya, Mbak ya, kalau untuk Jakarta, kalau hanya sekedar gagasan, dia tidak punya jejak rekam, saya kurang pas. Nah, jadi saya bukan menyepelekan independen, bukan, tapi saya memang melihat Jakarta beda dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu kenapa kami di Golkar dan terkait dengan Kim itu mencari orang yang punya rekam jejak. Itulah yang ini. Kalau masalah gagasan ini 2 teman saya anak ITB semua, ini hebat. Baik. Baik. Terakhir saya ke Mas Umam. Mas Umam, terakhir di Pilkada Jakarta ini, apakah Anda masih melihat adu gimmick ini masih laku dalam tanda kutip dibandingkan dengan adu gagasan di tengah pemilih Jakarta yang kita tahu rasional dan juga realistis? Laku dan tidaknya tentu bergantung pada tingkat literasi dari masyarakat kita, terutama dari segmen pemilih Jakarta. Memang per hari ini segmen masyarakat Jakarta lebih banyak didominasi
oleh mereka dengan akses informasi yang jauh lebih terbuka. Tetapi sekali lagi dengan tingkat literasi yang juga tentu masih problematik ya, isu-isu gimmick dalam konteks tertentu masih cukup dimakan, dikonsumsi oleh pemilih kita. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas bersama, bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga betul tadi, kalau misal memang punya pengalaman yang baik, punya rekam jejak kepemimpinan dan juga menjadi produsen dalam konteks kebijakan publik yang baik, seharusnya yang dikeluarkan bukan sekedar gimmick, bukan sekedar mobil curhat, tetapi apa langkah-langkah solutif terhadap problem-problem prioritas yang dimiliki oleh Jakarta. Dengan itu kita bisa melihat pertarungan gagasan, kemudian bagaimana perdebatan yang lebih substansial, dan kalau misal itu bisa terjadi, saya pikir Pilkada Jakarta akan menjadi kiblat yang sangat baik dalam konteks penciptaan local good governance dalam ruang demokrasi lokal. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana janji-janji manis ini nanti akan segera direalisasikan jika bakal pasangan calon jagoannya Mas Ciko, ada Bung Rano, Mas Pram, kemudian juga ada dari Pak Ridwan ini ada Pak RK dan juga Suswono. Ini kita akan lihat termasuk juga Dharma Pongrekun. Jadi jangan hanya sekedar janji-janji manis saja, tapi juga harus direalisasikan karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Terima kasih Mas Ciko, Pak Ridwan Hisyam telah bergabung bersama kami. Mas Umam, terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Merdeka. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya, saudara, hari ini saudara Paus Fransiskus menemui tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan salah satu bahasannya adalah soal peran tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Informasinya hadir sesaat lagi.